Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 PPL Pelayanan Kefarmasian akan membahas mengenai kasus 3. Anggota dari kelompok kami adalah Dama Faija, Muti Askia Fitri, Reza Falevi, Dwi Putri Fauzia, Berliana, dan Frida Novilia. Pembahasan pertama adalah mengenai kasus dan resep. Pada kesempatan kali ini, kami mendapatkan kasus sebagai berikut. Seorang laki-laki berusia 18 tahun datang menembus resep di apotik. Laki-laki tersebut didiagnosa mengalami bronkitis akut dan mengalami sesak serta batuk berdahak setelah mengikuti kegiatan di luar kampus. Pasien mendengar bahwa ia mendapatkan sediaan inhaler untuk mengatasi serangan sesak nafasnya. Pasien meminta tolong kepada apoteker untuk menjelaskan cara penggunaan sediaan tersebut. Diketahui, pasien memiliki riwayat penyakit bronkitis akut dan juga riwayat alergi debu serta memiliki pola hidup yang menyukai kegiatan di luar kampus seperti berkemah dan juga mendaki gunung. Pasien dengan nama Mr. B umur 18 tahun diketahui mendapatkan 4 jenis obat dalam resepnya. Yang pertama, ia mendapatkan Ventolin inhaler berjumlah 1, yang kedua, tablet amoxicillin 500 mg berjumlah 5, yang ketiga, kapsul endostatin 200 mg berjumlah 10, dan yang terakhir, tablet CTM 4 mg berjumlah 6. Kemudian langkah selanjutnya sebagai apoteker setelah menerima resep adalah melaksanakan screening resep. Untuk nama pasien adalah Mr. B, jenis kelamin laki-laki, berat badan dan juga tinggi badan tidak tertera, usia 18 tahun dan alamat tidak tertera. Untuk persyaratan administrasi pada resep, terdapat nama dokter, nomor SIP, alamat dokter, tanggal resep, serta tidak tertera paraf dokter dan juga nomor telepon dokter. Kemudian untuk persyaratan farmasetik pada resep, terdapat nama obat, bentuk sediaan, dosis, jumlah obat, aturan pakai. Untuk persyaratan farmasetik telah tertulis lengkap. Kemudian untuk persyaratan klinis pada resep, terdapat tepat indikasi, tepat dosis, tepat waktu penggunaan, dan tidak ada duplikasi pengobatan serta kontraindikasi pada obat. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan penggalian informasi kepada pasien melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Kemudian langkah selanjutnya dilakukan asesmen. Pasien dengan nama Mr. B umur 18 tahun dengan alamat tidak tertera, nomor telepon tidak tertera, data subjektif pasien mengalami sesak dan juga batuk berdahak, data objektif tidak tertera, riwayat penyakit bronkitis akut, riwayat pengobatan tidak ada, kontraindikasi pada obat tidak ada. Untuk pola kehidupan pasien sehari-hari, pasien gemar mengikuti kegiatan di luar kampus seperti berkemah dan juga mendaki gunung. Untuk data-data lainnya tidak ada. Selanjutnya yaitu patofisiologi penyakit. Disfungsi membran mukosiliar dan hipersekresi mukus pada bronkus merupakan patofisiologi bronkitis akut yang menyebabkan timbulnya batuk produktif. Bronkitis akut ini merupakan inflamasi pada daerah bronkus yang ditandai dengan adanya batuk dan biasanya terjadi setelah infeksi saluran pernafasan atas. Kemudian beberapa pasien yang mengalami infeksi saluran pernafasan atas, infeksi dan inflamasi dapat menjalar sampai ke trakea, bronkus, dan bronkiolus. Sel-sel dari jaringan bronkial akan teriritasi dan membran mukosa menjadi hiperemis dan edema. Hal ini menyebabkan fungsi mukosiliar akan terganggu, yang mengakibatkan saluran udara menjadi tersumbat oleh debris dan iritasi akan semakin memberat. Tubuh akan merespon dengan melakukan sekresi mukus yang berlebih atau yang disebut hipersekresi mukus. Adanya refleks batuk membantu eliminasi mukus dari saluran nafas. Pada beberapa hari infeksi, keluhan bronkitis akut biasanya akan serupa dengan infeksi saluran pernafasan atas. Namun pada bronkitis akut, batuk akan menetap lebih dari 5 hari. Pada pasien yang sehat, infeksi virus akan tereliminasi dan membran mukosa akan kembali normal pada 7-10 hari. Namun pada kasus infeksi bakteri, biasanya inflamasi akan menetap sebelum diberikan pengobatan definitif. Nah, selanjutnya terkait dengan etiologi penyakit. Etiologi bronkitis biasanya lebih sering disebabkan oleh virus, seperti rhinovirus, respiratory, syncytial virus, virus influenza, virus prainfluenza, dan coxsackie. Bronkitis adalah suatu peradangan pada bronkus yang disebabkan berbagai mikroorganisme. Bronkitis akut adalah proses radang akut pada mukosa bronkus beserta cabang-cabangnya dengan disertai batuk. Bronkitis ada 2. Yang pertama ada kronik, yang kedua ada akut. Kalau kronik ada disebabkan oleh infeksi virus, infeksi bakteri, jamur, dan non-infeksi. Dan yang terakhir adalah akut.
akut ini bentuknya seperti asma, infeksi kronik saluran nafas bagian atas, penyakit paru, sindrom aspirasi, penekanan pada saluran napas, dan psikis. Nah, ini nih faktor yang meningkatkan resiko bronkitis. Yang pertama, kondisi asam perut naik ke esofagus. Yang kedua, terkena iritan seperti ada polusi, asap, ataupun debu. Yang ketiga, ada merokok. Dan yang terakhir, daya tahan tubuh kalian yang lemah. Selanjutnya, permasalahan. Permasalahan yang pertama, pasien diresepkan sediaan Ventolin inhaler, yang mana sediaan ini memerlukan cara pakai khusus, dan pasien meminta tolong kepada apoteker untuk menjelaskan cara penggunaan sediaan tersebut. Yang kedua, pasien memiliki pola hidup suka mengikuti kegiatan di luar kampus, seperti berkemah dan mendaki gunung, padahal kegiatan ini dapat memicu munculnya bronkitis. Dan yang ketiga, pasien memiliki alergi terhadap debu, serta yang keempat, permasalahannya adalah terdapat CTM yang dapat menyebabkan kantuk. Baik, selanjutnya setelah kita sudah mengetahui permasalahan dari pasien, maka kita akan masuk ke tahap penyelesaian. Jadi penyelesaian dari permasalahan pasien dan juga resep yang ada adalah Jadi penyelesaian yang pertama adalah apoteker perlu menjelaskan dan mempraktikkan di depan pasien bagaimana cara menggunakan Ventolin inhaler dengan baik dan benar. Nah, kemudian pasien dapat mengkonsumsi obat yang telah diresepkan oleh dokter. Kemudian yang ketiga, pasien perlu mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat dan menghindari aktivitas-aktivitas yang dapat menimbulkan kekambuhan. Kemudian, penyelesaian selanjutnya adalah apoteker juga perlu menjelaskan kepada pasien bahwa obat CTM dapat menyebabkan kantuk sehingga disarankan untuk menggunakan obat ini tidak sebelum berkendara ataupun saat berkendara. Nah, kemudian penyelesaian yang terakhir adalah pasien diharapkan untuk menghindari tempat-tempat yang banyak terdapat debu agar tidak menimbulkan alergi. Selanjutnya, ada penggalian informasi dan KIE. Berikut adalah role play dari seorang apoteker dan pasien. Assalamualaikum Mbak, permisi. Di sini saya ingin menebus resep. Ini resepnya. Waalaikumsalam, boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Apoteker Frida. Di sini saya apoteker yang akan menyiapkan dan memberikan informasi mengenai resep ini. Sebelumnya boleh saya tahu nama Masnya siapa? Nama saya A, Mbak. Baik, Mas A. Umurnya berapa? 18 tahun. Baik, keluhan yang Masnya rasakan bagaimana? Ini kemarin saya sesak napas, kemudian batuk berdahak. Jadi kemarin habis kemah-kemah gitu, ada kegiatan dari kampus. Baik, Masnya apakah memiliki alergi? Iya Mbak, ada. Saya alergi sama debu. Oh iya Mbak, ini saya tadi dengar dari dokter, jadi saya dapat inhaler gitu ya Mbak. Sebelumnya saya belum pernah menggunakan inhaler, jadi cara penggunaannya tuh gimana ya Mbak? Baik, ini untuk obat dari resepnya, betul sekali ada inhalernya. Jadi inhaler ini itu untuk mengobati atau mencegah penyempitan saluran napas. Jadi ini tuh untuk obat sesak nafasnya. Untuk aturan pakainya digunakan ketika sesak saja. Untuk cara penggunaannya sendiri yaitu pertama dengan dibuka terlebih dahulu penutup inhaler, kemudian digoncangkan inhaler sebanyak 3-5 kali. Kemudian Masnya bisa tarik napas terlebih dahulu dari hidung, kemudian dihembuskan dari mulut secara perlahan-lahan. Selanjutnya bisa ditaruh inhalernya di mulut, kemudian dirapatkan kedua bibirnya. Kemudian bisa ditekan kanisternya ke bawah, lalu sedut napas sedalam mungkin secara serentak. Jangan lupa untuk ditahan terlebih dahulu napasnya sebentar, kemudian terakhir lepaskan inhaler dan buang napas secara perlahan-lahan. Jadi seperti itu untuk penggunaan inhalernya. Inhaler ini memiliki efek samping seperti tremor, sakit kepala, kram otot, aritmia, dan gangguan tidur. Masnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut ke obat selanjutnya? Iya Mbak, sudah paham.
Baik, ini untuk obat kedua ada amoksisilin. Amoksisilin ini adalah untuk obat infeksi bakterinya. Diminum 3 kali sehari 1 kapsul sesudah makan. Untuk efek samping dari amoksilinnya bisa mual muntah, diare, ruam, dan alergi. Ini untuk obat selanjutnya ada endostein. Endostein ini obat untuk batuk berdahak. Ini diminum 2 kali sehari 1 kapsul sesudah makan. Endostein ini juga memiliki efek samping seperti nyeri pada ulu hati, mual muntah, nyeri kepala, vertigo, dan sesak. Baik Mbak. Baik, untuk obat yang terakhir ini CTM untuk reaksi alerginya diminum 2 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Untuk efek sampingnya sendiri di sini ada kantuk, nyeri kepala, pandangan kabur, serta gangguan pencernaan. Sehingga di sini disarankan untuk masnya jangan bepergian terlebih dahulu atau berkendara serta melakukan aktivitas-aktivitas yang berat. Ini untuk semua obatnya. Apakah ada yang belum dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Mbak, saya sudah paham insya Allah. Baik, ini obatnya diminum sesuai aturan pakai, hati-hati di jalan, semoga lekas sembuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak.